sertifikasi dari tahun 2016 sampai saat ini Pak. Kita sudah sekitar 5 kali surveillance lah, pengecekan dari LSO ke lapangan. Nah, itu apa yang perlu disiapkan supaya bisa mendapatkan sertifikasi organik itu Pak? Ya, kalau misalkan dari sertifikasi organik itu ada 2 Pak. Yang pertama itu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Tumbuh Bisnis Tanaman Pangan. Kali ini kita akan membahas tentang pertanian organik. Bersama kita telah hadir seorang narasumber yang sukses dengan produknya bernama Pringkasap. Selamat datang Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Pak. Kang, kalau boleh tahu bisa diceritakan awal mula bertani organik ini? Kalau awal mula bertani organik Pak, kita dimulai itu dari tahun 2012 Pak. Dimulai dari tahun 2012 kita mulai uji coba. Pada awalnya cuman demplot ada sekitar 1 hektaran. Dari tahun 2012 tersebut, alhamdulillah di tahun 2013 itu ada peningkatan Pak, penambahan jumlah petani dan jumlah luasan. Sampai akhirnya di tahun 2015 kita udah bisa memproduksi beras sehat dulu Pak, karena kan kita belum punya sertifikasi organik di tahap awal dulu. Dari tahun 2015, alhamdulillah tahun 2016 kita udah mulai sertifikasi organik dengan bantuan dari Kementerian Pertanian. Setelah 2016 sampai saat ini, alhamdulillah sekarang sudah bisa continue, sudah bisa sertifikasi secara rutin untuk meningkatkan mutu dan kualitas beras organik yang kita hasilkan bersama para petani. Sampai saat ini sudah berapa hektar Pak yang sudah organik sawahnya? Ya, kalau sampai saat ini Pak, kita masih terus pengembangan ya Pak. Dari awal kita cuma 1 hektar, terus nambah jadi 3 hektar, sekarang nambah 15 hektar, dan itu yang sudah tersertifikasi Pak. Tapi yang belum tersertifikasi kan di pertanian organik itu ada masa konversi ya Pak. Iya. Bahwa kita harus memulai itu 2 tahun. Nah, itu yang pada masa konversi itu ya mayoritas kebanyakan sekitar 20-30 hektaran itu yang masa konversi. Jadi kalau misalkan diglobalkan total sekitar 45-48 hektar. Baik. Kira-kira kendala yang banyak dihadapi dalam bertani organik ini apa gitu? Ya, kendala yang dihadapi itu banyak Pak. Salah satunya adalah SDM Pak. SDM karena SDM di petani-petani kita terutama petani yang lebih senior dari kita, ketika ada inovasi baru Pak, coba terapkan ini loh, pertanian organik itu teknis budidayanya seperti ini, terus kemudian pengemasannya seperti ini. Nah, kadang-kadang petani yang sudah senior itu menganggap bahwa kamu tahu apa sih, kita udah dari tahun dulu sampai sekarang kita bertani itu seperti ini. Nah, itu tantangannya Pak. Maka dari itu kita coba menggandeng para petani milenial untuk menerapkan itu, karena ada kecenderungan bahwa petani milenial itu akan lebih mudah menerapkan inovasi. Jadi ketika Kang coba terapin ini, ada pestisida nabati, ada agen hayati, pupuknya pakai pupuk organik, itu akan lebih mudah dicerna oleh mereka. Nah, itu adalah salah satunya dari segi SDM. Terus yang kedua itu dari segi fasilitas juga Pak. Fasilitas, karena idealnya memang untuk pertanian organik itu dari hulu sampai hilir itu dikuasai semua. Dari mulai cara kita membuat pupuk organik, terus kemudian membuat pupuk pestisida nabati, pupuk hayati, terus kemudian pengemasannya, sampai ke pemasaran. Dan tentu itu membutuhkan fasilitas yang tidak sedikit Pak. Dari rice millingnya, color sortirnya, dryernya seperti apa dah. Itu yang jadi kendala biasanya. Jadi kendala-kendala tersebut kalau misalkan itu bisa dikendalikan, bisa diatasi, itu secara tidak langsung itu akan mempermudah Pak. Tapi itu jadi tantangan tersendiri buat kita Pak. Jadi bagaimana caranya dengan segala keterbatasan SDM, dengan segala keterbatasan sumber daya manusia, kita harus bisa survive.
Itu, dan alhamdulillah itu bisa kita atasi Pak sampai saat ini. Alhamdulillah. Tadi untuk bisa mendapatkan sertifikasi organik itu tahun berapa Pak? Untuk dapat sertifikasi organik itu tahun berapa nih? Kita dapat sertifikasi organik itu dari tahun 2016 Pak. 2016 ya. Jadi prosesnya itu dari 2012, 2013 sampai 2016 itu masa prasertifikasi lah, bisa disebut seperti itu. Sertifikasi dari tahun 2016 sampai saat ini Pak, kita sudah sekitar 5 kali surveillance lah, pengecekan dari LSO ke lapangan. Nah itu apa yang perlu disiapkan supaya bisa mendapatkan sertifikasi organik itu Pak? Ya, kalau misalkan dari sertifikasi organik itu ada 2 Pak. Yang pertama itu dari administrasi. Tentunya administrasi itu tujuannya adalah untuk ketertelusuran. Bisa ditelusuri nggak nih produk ini? Misalkan nama petaninya siapa, yang budidaya, varietasnya apa, luas arealnya berapa, mulai berorganik dari kapan. Itu harus tercatat. Jadi dari segi administrasi itu harus dikuasai, dan ini jadi kendala tersendiri Pak. Biasanya kelompok tani kan kalau udah panen ya udah cuman ditulis di buku aja. Setelah ditulis di buku ya udah disimpan bukunya di mana, pada saat mau di cross check itu hilang. Nah, ini jadi tantangan tersendiri bahwa untuk pertanian organik administrasi itu penting. Jumlah produksi yang kita hasilkan berapa, petaninya siapa saja, varietasnya bagaimana, tanggal tanamnya kapan, panennya berapa banyak, itu harus terdata semua. Itu secara administrasi. Secara lapangan itu juga akan dicek Pak oleh LSO. Misalkan ada nggak biofilternya, terus bagaimana cara memproduksi pupuk organiknya, pestisida nabati yang dipakainya seperti apa, teknis penyemprotan di lapangan bagaimana, itu juga dicek semua Pak, sampai ke penanganan pasca panen Pak. Penggilingan padinya di mana, color sortir yang digunakannya itu seperti apa, pengemasannya bagaimana, sampai ke pemasaran, penjualan, dijual kemana nih, kayak gitu. Apakah ada off takernya atau tidak, dijualnya kemana, atau keluar atau ke dalam negeri. Nah itu jadi pertanyaan tersendiri oleh LSO. Jadi untuk sertifikasi organik itu kita harus menguasai 2. Yang pertama dari segi administrasi, yang kedua dari lapangannya. Baru kita mengajukan proses sertifikasi. Seperti itu Pak. Baik. Jenis beras yang dihasilkan apa aja nih Kang Deddy? Kalau jenis beras Pak, sekarang untuk yang warna kita ada 4. Pertama beras merah, beras hitam, beras putih, dan yang sekarang lagi ngetren itu beras coklat Pak, brown rice. Terus kemudian kalau dari varietasnya kita juga ada mentik susu, ada pandan wangi, terus ada juga yang sekarang Nutrizing Pak, beras yang untuk stunting itu. Nah itu juga kita produksi Pak, seperti itu. Siap. Jenis kemasan dan merek berasnya nih apa aja nih Kang Deddy nih? Nah kalau dari jenis kemasan Pak, ini bisa dilihat kemasan yang kita pakai itu standing pouch. Standing pouch kemasannya ukuran 1 kilo. Brand yang kita gunakan itu yang paling populer itu ada beras organik Pringkasap Pak. Pringkasap itu adalah nama desa. Oh, nama desa. Nama desa tempat saya dilahirkan Pak. Jadi harapan saya ke depan, harapan kami di Paguyuban, harapannya ketika nanti ada rizkinya untuk ekspor atau untuk pengembangan market, nama desa itu bisa sampai keluar sana seperti itu. Jadi nama desa itu dikenal. Itu yang pertama, brand yang pertama. Brand yang kedua itu adalah Nataraga. Nataraga itu menata raga kita dengan mengkonsumsi beras-beras organik. Itu adalah filosofinya. Itu tentu beda segmen Pak, antara beras organik Pringkasap dengan beras organik Nataraga. Cuman memang sampai saat ini untuk yang beras Nataraga itu baru soft launching. Kita belum launching secara besar-besaran karena banyak pertimbangan dari kita juga. Jadi untuk saat ini yang kita utamakan itu beras organik Pringkasap. Kang, kalau untuk pemasaran beras ini kemana aja nih? Nah, ini yang unik Pak kalau di beras organik Pringkasap ya. Karena untuk di beras organik itu kan kalangannya mayoritas menengah atas. Tentunya mayoritas menengah atas itu dengan beberapa kebutuhan khusus.
Artinya yang perlu dengan kesehatan ada beras hitam, yang perlu dengan diet misalkan itu ada beras merah. Terus ada yang baru mau nyoba itu ada beras coklat, karena untuk beralih dari beras putih ke beras merah atau beras hitam itu kan pasti perlu adaptasi, Pak. Jadi itu beras coklat dulu, dan itu dipasarkannya di kota-kota besar di Jawa Barat. Jadi Jabodetabek juga, Pak. Nah itu yang jadi target utama kita. Jadi Jawa Barat dan Jabodetabek. Tapi kita juga ada market sebenarnya, Pak, di luar. Jadi market yang kita supply itu baru di market nasional seperti itu. Kalau di online ada nggak? Di online ada, Pak. Di online kita pakai marketplace juga ada. Terus kemudian web store dari Agrospora itu juga ada. Terus dari media sosial itu juga ada. Jadi memang ini jadi terobosan kita, Pak, karena sebelum pandemi pemasaran beras organik itu kita menggunakan offline. Cuman sejak pandemi penurunan pemasaran, marketing dari offline itu sangat terasa, Pak, sangat terasa. Jadi mau tidak mau kita harus coba marketing secara online. Makanya kita dari sejak pandemi dari 2020 kemarin, 2021 kita coba pemasarannya itu melalui online, digital marketing, Pak, kalau istilah anak muda zaman sekarang, Pak. Jadi kita gunain marketplace, kita pakai media sosial juga, kita pakai web store-nya juga. Jadi banyak channel yang kita gunakan untuk bagaimana cara mendistribusikan beras organik Pringkasap ini sampai di tangan konsumen, seperti itu. Kang, kalau visi misi ke depan Kang Dedi ini seperti apa nih untuk Pringkasap ini? Ya, kalau untuk Pringkasap harapan saya ke depan kita pengen jadi salah satu produsen pertanian organik terbesar di Indonesia. Terus kemudian kita juga penerapan integrated organic farming, Pak. Karena integrated organic farming, pertanian yang terpadu, itu jadi salah satu solusi untuk para petani kita, Pak, di lapangan. Karena pupuk organik bisa dibuat sendiri, pestisida nabati bisa dibuat sendiri, agen hayati bisa dibuat sendiri, termasuk sampai saat ini pun bukan hanya beras yang minta ke kita, Pak. Dari mulai ayamnya, terus kemudian dari mulai telurnya, itu juga diminta oleh pasar. Jadi dari beras organik ini adalah pintu gerbangnya. Pada saatnya nanti bukan hanya beras yang kita produksi, tapi hortikultura, terus kemudian tanaman buah-buahan, sampai ke produk-produk peternakan itu juga akan kita produksi. Jadi visi misi kita ke depan adalah bagaimana cara kita pertama mensejahterakan petani dengan integrated organic farming. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menjadi sentra produksi, Pak, terutama di Indonesia. Itu visi misi kita ke depan. Makanya di kita juga ada istilahnya di Subang, Pak, ada gerakan yang namanya Nata Rasa Tani. Nata Rasa Tani itu menata rasa untuk menjadi seorang petani, Pak. Ini dengan targetnya tentu para generasi milenial, Pak. Para generasi milenial yang seharusnya menerima estafet proses budidaya, proses pertanian dari yang tadinya dari senior-senior kita ke generasi selanjutnya. Karena yang akan jadi tantangan ke depan, Pak, generasi muda sekarang itu masih sedikit yang berminat di dunia pertanian. Makanya kita ada gerakan yang namanya Nata Rasa Tani, itu untuk menjadi akomodasi, menjadi wadah bagi para petani yang ingin belajar menerapkan pola pertanian. Bagaimana cara kita supaya bertani itu tidak tidak menjanjikan. Bertani itu tidak menguntungkan. Bertani itu tidak punya masa depan. Nah, itu yang mindset seperti itu yang ingin kita rubah dengan produksi kita, dengan gerakan kita di lapangan, dengan visi misi kita ke depan. Nah, harapan kami seperti itu, Pak. Jadi dari SDM-nya kita garap juga dengan Nata Rasa Tani, dengan petaninya juga kita garap, terus kemudian dari marketingnya pun, dari produksinya itu juga kita garap. Itu visi misi kita ke depan. Harapannya mudah-mudahan
itu bisa berjalan sesuai harapan kita bersama, Pak. Seperti itu. Kang Dedi, tadi diceritakan banyak petani muda di tempatnya Kang Dedi yang juga bertani organik. Iya. Kira-kira apa tips untuk menggait mereka supaya mau bertani? Ya. Jadi gini, Pak, kalau di kita di Natarasa Tani itu kita ada pendekatan strateginya itu dari ide bisnis dulu di awal, Pak. Ide bisnis di awal karena kita kan harus tahu juga nih passion si petani muda ini atau si calon petani ini mau ngapain, sukanya sih apa sih, hobinya apa gitu. Salah satu contoh, kalau misalkan dia hobinya itu bertani, tapi tidak punya lahan, solusinya harus bagaimana? Berarti kan kita harus carikan dulu relasi yang punya lahan. Kalau misalkan punya lahan udah oke, terus tidak punya modal, berarti kita carikan juga relasi yang memiliki modal. Nah, itu ada di Natarasa Tani, Pak. Makanya kita coba explore dulu di awal melalui pendekatan ide bisnis. Jadi si petani milenial itu coba lihat potensi yang dimilikinya apa. Misalkan potensi yang dimilikinya itu dia ahli di di lapangan misalkan, tapi dia tidak punya lahan. Ya kita coba carikan lahannya. Supaya si petani milenial itu yang tadinya tidak punya lahan bisa menyalurkan bakatnya, menyalurkan hobinya, menyalurkan keinginannya itu untuk berbudidaya di lapangan. Kadang ada juga seperti ini, Pak. Dia itu bakatnya ada di pengolahan. Misalkan cara membuat ayam marinasi, terus bikin jus nanas atau ekstrak buah naga seperti itu. Tapi dia tidak punya lahan. Tapi dia punya keinginan, punya keahlian di pengolahan pasca panen. Ya udah kita kolaborasikan antara yang punya lahan dengan yang punya keahlian seperti itu. Jadi dengan pendekatan seperti itu kita saling melengkapi di Natarasa Tani. Jadi yang punya modal oke, yang punya lahan oke, yang punya ilmunya pun oke. Apa yang bisa kita kolaborasikan? Karena prinsip kita di Subang, di Natarasa Tani itu kita jangan berkompetisi, Pak. Jauhi kompetisi. Tapi kita harus berkolaborasi. Jadi kalau misalkan kita nih, saya produksi beras organik misalkan. Terus ada petani lain yang memproduksi beras organik. Secara kasat mata, itu akan menjadi kompetitor, Pak. Tapi apa yang bisa kita kolaborasikan dengan itu? Nah, dengan pendekatan seperti itu, alhamdulillah minat dari generasi muda bisa kita jaring, Pak. Itu yang kita lakukan di Subang. Kang Dedi, kira-kira berapa produksi beras organiknya sampai saat ini? Kalau dari produksi beras organik, sekarang itu kan rata-rata produktivitas itu 6 ton, Pak. 6 ton per hektarnya. Jadi kalau misalkan kita punya lahan 15 hektar, berarti produksi kita itu sekitar 90 ton. Itu per satu siklus, satu musim, Pak. Nah, itu terbagi menjadi beberapa jenis beras sesuai dengan target market tadi, permintaan pasar. Jadi dulu kita pernah punya pengalaman yang agak kurang baik gitu, Pak. Dulu kita kita coba nanam aja beras merah. Ternyata permintaannya itu beras hitam. Nah, kayak gitu. Terus kita juga pernah nyoba nanam beras hitam. Ternyata permintaan yang banyak itu beras putih. Nah, kalau sekarang pendekatannya itu berdasarkan dari permintaan konsumen. Konsumennya pengen berapa persen nih rata-rata beras merahnya. Itu kita kalkulasikan, jadi kita bagi distribusi kepada penanaman, Pak. Jadi misalkan dari 90 ton itu produktivitas potensinya, kita bagi beras merahnya berapa banyak, beras putihnya berapa banyak, beras hitamnya berapa banyak, yang coklatnya itu juga berapa banyak. Jadi dari total 90 ton tadi itu dikalkulasikan dibagi ke dalam beberapa jenis beras yang ini, Pak. Gitu. Kang, banyak masyarakat yang belum tahu apa itu pertanian organik. Bisa dijelaskan, Kang? Oh iya. Pertanian organik itu sebenarnya pertanian nenek moyang kita dulu, Pak. Nenek moyang kita dulu pertanian organiknya hanya menggunakan pupuk kandang, terus kemudian
pada saat aplikasi ketika ada hama pakai dedaunan misalnya. Itu sebenarnya kearifan lokal Pak. Kearifan lokal masyarakat kita. Cuman karena ada introduksi pupuk anorganik, pestisida, nah itu jadi beralih. Dan sekarang itu kita akan coba balikan lagi ke pertanian nenek moyang kita dulu. Bukan berarti teknologinya itu, teknologi sekarang tidak dipakai di pertanian organik ya Pak. Tapi dari aspek sarana produksi itu juga kita pakai Pak, sarana produksi. Jadi yang tidak mengganggu kepada kesehatan kita output akhirnya. Misalkan pertanian organik itu apa sih gitu kan? Pertanian organik itu ya pertanian nenek moyang kita yang kita budidayakan secara alami, herbal. Jadi menggunakannya itu pupuknya pupuk kandang. Terus kemudian kalau ada hama gimana? Kita pakainya pestisida nabati, pakai agen hayati gitu. Kita kita pelihara juga, rawat juga, misalkan laba-laba, katak, tomcat. Jadi ekosistemnya itu supaya seimbang. Karena di prinsip pertanian organik itu ada 3. Yang pertama itu yang harus kita benahi itu adalah kesuburan tanahnya. Itu dengan cara memberikan pupuk kandang. Jerami di lapangan tidak dibakar. Yang kedua dari segi ekosistem. Ekosistemnya itu kita tidak menggunakan pestisida kimia. Yang kita gunakan adalah pestisida nabati yang tidak merusak lingkungan. Jadi otomatis nanti laba-laba akan banyak Pak. Terus dari katak juga itu akan banyak, cacing juga akan banyak. Jadi ekosistem itu akan seimbang. Dengan ekosistem yang seimbang itu akan membantu para petani supaya produktivitasnya itu benar-benar maksimal. Kalau misalkan produktivitasnya maksimal, biaya produksinya bisa ditekan, berarti keuntungan bagi para petani itu akan semakin tinggi juga. Nah, baru ketika sumber daya alamnya, kesuburan tanahnya bagus, ekosistemnya seimbang, baru ke pertanian organik. Nah, dengan pertanian organik tersebut ya harapan kita itu bisa tercapai. Dari segi petani ya Pak, karena kan orientasi pertanian organik itu ada 2. Pertama itu dari segi budidaya, keuntungannya itu untuk para petani Pak. Petani bisa membuat pestisida, pupuk kandang itu dengan mandiri, itu akan menekan biaya produksi. Dengan pertanian organik pun harga jual di tingkat petani, misalkan harga jual gabah itu juga akan semakin tinggi juga dibandingkan dengan komoditi lainnya di pasaran. Terus dari segi konsumennya, aspek konsumen, dari segi kesehatannya Pak. Jadi dari segi kesehatannya ketika konsumen mengkonsumsi beras organik, harapannya kan kita ingin sehat, menjaga kesehatan. Nah itu yang kita terapkan. Jadi pertanian organik itu akan membantu petani dan akan membantu konsumen juga. Nah gitu Pak. Kang Deddy, pesan apa yang ingin disampaikan untuk para petani milenial kita? Ya, pesan yang ingin saya sampaikan Pak kepada rekan-rekan saya di lapangan mungkin untuk para petani milenial, yang pertama jangan ragu untuk masuk ke dunia pertanian, karena pada prinsipnya siapa sih orang yang tidak mengkonsumsi produk-produk pertanian, baik itu tanaman ataupun produk peternakan dan perikanan. Semua orang pasti butuh. Dan itu tentu tidak akan putus begitu saja Pak. Jadi itu akan continue. Tinggal bagaimana cara kita mengoptimalkan peluang di lapangan. Salah satu contoh Pak, di awal kenapa kita beralih ke beras organik? Orang tua saya kan budidayanya beras biasa Pak, konvensional. Tapi ketika kita terjun ke lapangan, bagaimana caranya supaya beras ini bisa meningkatkan nilai ekonomi? Biaya produksinya rendah, harga jualnya tinggi. Maka dengan inovasi itu bisa dilakukan. Dan saya yakin generasi milenial sekarang itu punya inovasi Pak. Sekarang kan lebih mudah Pak. Nyari informasi tinggal nyari di internet. Mau nyari apa itu semua ada di sana. Nah, terus inovasi itu ketika kita ada peluang, coba garap. Jangan takut. Dulu di awal kita
nggak tahu Pak bagaimana cara membuat beras organik. Di awal kita nggak tahu. Tapi dengan adanya inovasi, coba kita pakai produk pestisida nabati, pakai produknya pupuk organik. Kita coba kita terapkan di lapangan dan alhamdulillah ini bisa tercapai beras organik ini, beras organik Peringkasap. Nah, inovasi yang jadi kata kunci ketika kita ingin menerapkan pertanian di lapangan. Terus selain itu coba bikin komunitas Pak. Komunitas bagaimana? Komunitas apa yang dimaksud? Komunitas antara para petani milenial. Karena di lapangan itu Pak, yang namanya motivasi itu kayak ombak. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun juga. Nah, ketika sedang turun, down, biasanya kalau misalkan kita sendiri nih Pak, kita mau cerita-cerita ke siapa? Mau minta saran-saran ke siapa? Mau curhat-curhat ke siapa? Itu yang saya rasakan di 2012-2015 Pak. Saya hanya single fighter, cuman sendiri. Saya mau cerita ke rekan-rekan saya juga nggak ada yang jadi petani milenial. Nggak mau yang istilahnya terjun langsung ke dunia pertanian. Bahkan ngapain sih ke pertanian? Masa depan suram. Nah kayak gitu. Nah itu muncul dari rekan-rekan kita ketika mereka tidak tahu pentingnya pertanian. Kayak gitu. Kalau misalkan mau bertani mah ya cukup ambil cangkul ke sawah, udah selesai, nggak perlu belajar tinggi-tinggi. Ketika mereka hanya sebatas tahu pertanian itu hanya dari kulitnya saja. Tapi ketika kita edukasi, pertanian itu dibutuhkan semua orang, kita harus menerapkan inovasinya, kita harus berkomunitas. Itu komunitas itu akan tumbuh dengan sendirinya Pak. Yang tadinya mereka tidak mau terjun ke pertanian, akan terjun ke pertanian. Dan itu akan membuka peluang usaha komoditi-komoditi lain. Sekarang dulu kita produksi beras organik. Sekarang permintaannya itu bukan hanya di beras Pak. Tepungnya juga ada yang minta. Terus nasinya udah organik nih. Buahnya dong pengen organik misalkan. Kita juga sedang coba pengembangan di komoditi hortikultura misalkan. Di pepaya, terus di sorghum, di bunga matahari. Meskipun untuk komoditi pepaya, sorghum, dan bunga matahari itu belum organik, tapi itu akan mengarah ke sana Pak. Minimal itu akan membuka peluang dulu untuk tahap awal. Kayak gitu. Jadi kuncinya tadi coba cari informasi tentang pertanian, bahwa pertanian itu dibutuhkan oleh semua orang. Yang kedua dari inovasinya, coba gali inovasi yang ada di pertanian kita. Inovasi apa yang bisa meningkatkan nilai jual. Yang ketiga, coba berkomunitas. Karena dengan komunitas itu ketika kita ada kendala di lapangan ini bisa saling melengkapi, menutupi. Karena pada prinsipnya yang namanya manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Motivasinya naik, kadang-kadang motivasinya turun. Tapi dengan berbagi, bercerita dengan komunitas yang kita bikin sendiri, kalau di Subang namanya Natara Satani tadi Pak, ya ini akan menjadi daya tarik tersendiri para generasi milenial kita. Demikian talk show Temu Bisnis Tanaman Pangan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.